Baik, ini ada yang menarik Bang. Dari beberapa waktu lalu juga menjadi perhatian publik dalam hal ini. Di Mahkamah Konstitusi ada pengajuan judicial review terkait dengan sistem pemilu. Yaitu sistem pemilu tertutup yang kemudian itu dimohonkan oleh beberapa pihak, dan yang menjadi menarik dan menjadi perhatian publik di sini ternyata PDIP merespon. Begitu juga dengan partai-partai yang lain. Jadi di parlemen dalam hal ini sepengetahuan kami bahwa PDIP menyetujui sistem pemilu secara tertutup dilakukan untuk periode 2024. Sedangkan partai yang lain tetap dengan sistem pemilu secara terbuka. Pendapat Abang gimana terkait dengan permohonan tersebut? Ya, jadi ini kembali saya katakan tadi, partai politik harus tahu diri, partai politik Indonesia ya, bahwa keterwakilan rakyat terhadap partai politik itu masih kecil. Nah, jadi kalau pakai sistem tertutup, ya, jadi ini kan sebagai bentuk daripada supaya mudah mengurusnya gitu ya. Nah, tapi itu baru berlaku, saya bilang tadi, kalau dominan daripada rakyat itu memang sudah menjadi anggota partai politik. Nah, tapi dalam keadaan sekarang saya katakan tadi, yang dimana justru lebih banyak yang tidak menjadi anggota partai ketimbang menjadi anggota partai, jadi sistem terbuka itu lebih baik. Lebih efektif, lebih baik ya. Lebih baik. Dan satu lagi yang sejarah saya katakan tadi, dulu kita sudah pernah melakukan sistem tertutup, ya, di zaman Orde Baru. Masa kita ulang lagi? Jadi artinya kita tidak menghargai proses. Ya, sama kita ibarat sekolah, kita pernah mengikuti TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Masa setelah perguruan tinggi kita mau balik lagi kepada SMA ataupun SMP seperti itu. Nah, jadi tidak menghargai proses sejarah itu juga adalah sebagai bentuk daripada ketidakmatangan dalam berpolitik menurut saya. Oh, baik. Nah, ada yang menarik lagi Bang, yang ini juga menjadi perhatian publik dan pernah juga diajukan permohonannya di Mahkamah Konstitusi, yaitu tanggapan Abang nih tentang presidensial threshold 0%. Ya. Seperti itu ya, kita tahu kan ada 20% kuotanya ya. Nah, menurut pendapat Abang terkait 0% itu seperti apa? Ya, jadi kan memang dulu itu banyaklah tuntutan supaya presidensial threshold itu dibikin 0%. Agar semua partai politik itu bisa mengajukan calon. Ya. Kan itu maksudnya. Nah, tapi itu kan kemudian ditolak karena memang apa? Ini kan kepentingan politik. Ya. Karena yang kepentingan politik tadi supaya bertahan di angka sekian persen itu, akhirnya partai-partai yang besar sekarang lah yang bisa mengajukan itu. Nah, kalau partai-partai yang besar itu, tentu akhirnya pengendaliannya menjadi lebih mudah. Pengendaliannya menjadi lebih mudah. Jadi menurut saya sebetulnya ada sisi positif, ada negatifnya. Ya, sisi positifnya kalau dinaikkan presiden thresholdnya berarti terseleksilah calon itu, ya kan? Nah, kalau dibikin 0%, artinya begitu banyak kan calon. Betul. Nah, begitu banyak calon sehingga nanti kemudian menjadi otomatis pembiayaannya juga menjadi lebih tinggi dan segala macam, dan juga menjadi lebih rumit gitu ya. Nah, tetapi sebagai suatu bentuk partisipasi publik, saya katakan tadi, makanya ini kita harus melihat realitas politiknya. Kalau melihat daripada realitas politik Indonesia, mestinya itu presiden threshold itu ya, karena saya katakan tadi hanya 20% kepentingan rakyat diwakili oleh partai politik, ya jangan ditonjolkan presidensial thresholdnya dong. Oke. Baik, pertanyaan terakhir Bang, sebagai bagian penutup dari diskusi kita pada kesempatan kali ini. Kita tahu pemilu 2024 akan menjadi suatu fenomena yang baru. Terlebih lagi kita bakal melihat calon-calon pemimpin-pemimpin baru ikut dalam partisipasi pemilu 2024. Harapan Abang nih tentang konsentrasi di 2024 itu seperti apa? Agar pemilu kita berjalan baik, berjalan jujur, transparan, yang merepresentasi kepentingan rakyat dan harapan rakyat. Ya. Tanggapan Abang seperti apa? Ya, jadi begini. Pertama, kita kembalilah kepada dasar negara kita, filosofi negara kita, Pancasila. Ya. Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Artinya tidak ada yang berbeda kepentingan. Semuanya untuk kebajikan. Nah, jadi ketika orang berlomba-lomba untuk kebajikan, ya jangan dikriminalisasi. Ya, tapi juga nggak boleh kita mengatakan, oh saya yang lebih baik. Ya silakan.
Kalau ibarat istilahnya apa namanya itu, silakan nyalakan lampunya masing-masing. Nah, nanti biar rakyat memilih dalam keadaan merdeka, memastikan bahwa rakyat memilih dalam keadaan merdeka, dalam keadaan terbuka wawasan, itu juga kewajiban negara. Kewajiban negara. Ya. Baik, terima kasih Bang Ibrani. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak telah hadir dalam dialog kita di kedaipena.com. Ya, terima kasih. Dan kita sudah masuk di penghujung acara. Bagi sahabat Kedai Pena, kami ucapkan banyak terima kasih. Demikian topik diskusi kita terkait dengan politik bersama Bang Ibrani. Ya. Saya ucapkan kembali terima kasih Bang Ibrani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.